Shalom saudara-saudari kami yang terkasih. Senang sekali kami boleh kembali ada saat ini untuk beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami sayangi dan kami cintai. Kami mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pelayanan kami hadir itu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk ikut bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Boleh ajak saudara-saudara kita yang lain agar semuanya kita boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Sudah hadir di saat ini Ibu Tiurma Butar-Butar. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan kita pada malam ini akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana melalui hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan kita boleh meningkatkan karir dan juga memperoleh promosi jabatan di tempat bekerja kita. Kita tahu bahwa bekerja adalah perintah Tuhan kepada kita manusia. Melalui pekerjaan kita masing-masing, kita berkarya dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah kami terima sejauh ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kebaikan dan hidup kami, termasuk dalam bidang pekerjaan dan karir. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberikan pintu pekerjaan yang sesuai dengan bakti, keterampilan, dan panggilan kami masing-masing. Berikanlah kami kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia kerja. Ya Tuhan, kami juga meminta bimbingan-Mu, agar kami dapat menggunakan setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani sesama kami dan memuliakan-Mu dalam pekerjaan kami masing-masing. Jadikanlah pekerjaan kami Tuhan sebagai wadah kami untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang ada saat ini, Ibu Tiarma Butar-Butar. Biarlah Engkau yang memberkati beliau Tuhan, memberikan kebijaksanaan agar Ibu ini tetap boleh melayani-Mu dan juga dapat memimpin jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu ini dimanapun mereka berada. Engkau memberkati dan melindungi mereka. Biarlah Tuhan ibadah kami yang kami ikuti malam ini Tuhan boleh menjadi sumber berkat bagi kami. Biarlah juga Tuhan kami semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Engkaulah yang menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Segala puji syukur
Saudara-saudari kami yang terkasih, seperti tadi sudah kita dengar bahwa ibadah kita ini akan dipimpin oleh Ibu Tiurma Butar-Butar. Ibu ini adalah, pendeta di Gereja Metodis Indonesia di GMI Anugerah Cendana. Dengan renungan khotbah kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1-8. Marilah kita buka hati kita dengarkan firman Tuhan dengan penuh seksama dan penuh kerendahan hati. Pada Ibu kami silakan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Di saat kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan kita terima dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan teks firman ini terlebih dahulu kepada kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke atas selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Perang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bijak, dapat menerima peningkatan karir atau promosi jabatan. Kita melihat terlebih dahulu teks ini, kitab Pengkhotbah ini dituliskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai orang yang berhikmat. Dalam bahasa Ibrani disebut Kohelet. Dalam bahasa Yunani disebut bahwa pengkhotbah itu adalah eklesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, sehingga Raja Salomo menuliskan kitab ini kepada bangsa yang dikasihinya. Bangsa Israel pada masa itu dijajah oleh bangsa Babel, kemudian orang-orang Madaik, dan juga orang-orang Persia. Bangsa itu merasa di bawah tekanan dan tidak ada nabi yang memperhatikan mereka pada saat itu. Lalu pengkhotbah hadir dengan jeli, dengan berhikmat, melihat situasi kehidupan bangsanya, melihat situasi dan perasaan bangsa itu, manusia
yang disebut sebagai umat, mereka merasa gelisah, mereka merasa tidak berguna, dan mereka merasa bahwa hidup mereka sia-sia. Tapi pengkhotbah di sini mau mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang sia-sia. Tetapi biarlah manusia menjadi manusia yang berhikmat, manusia yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kehidupan kita diberkati oleh Allah. Dan bagaimana juga kita mensyukuri kehidupan kita. Dan perenungannya bagi kita pada saat ini dalam teks firman Tuhan ini disebutkan. Karena sesungguhnya Allah adalah sumber hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan kita tiba dengan kehidupan kita manusia, umat yang dikasihi oleh Tuhan dengan saat ini. Kehidupan kita saat ini kita sebut dengan zaman yang kita hadapi adalah zaman now. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini dibutuhkan orang-orang yang bijaksana. Orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bijaksana. Berhubungan dengan tema kita, ya, kita sebagai umat, sebagai jemaat yang memiliki pekerjaan. Pekerjaan di mana kita dipercayakan. Ada pekerjaan kita di swasta, ada juga di instansi pemerintahan. Ada juga kita yang harus bekerja di pelayanan kita, di tengah-tengah gereja yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita merindukan satu peningkatan karir yang kita sebut dengan jabatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan, banyak sudah umat atau jemaat yang menerima berkat dalam karir, dalam jabatan. Tetapi apakah setiap umat dan atau jemaat sudah menjadi orang-orang yang berhikmat di saat menerima berkat itu? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang bijaksana? Yang disebutkan oleh kitab Pengkhotbah ini. Secara umum kita bisa melihat orang yang bijaksana adalah orang yang tidak gampang terperangkap dalam pikirannya sendiri. Artinya sebisa mungkin akan berusaha berpikir positif saat berhadapan dengan masalah apapun. Kita berada di lingkungan pekerjaan kita harus berjumpa dengan masalah. Bagaimana kita menjadi bijaksana, itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian kita sebagai pelayan di tengah-tengah gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga menginginkan peningkatan karir atau jabatan dalam gereja. Kalau saat ini kita boleh melayani sebagai pendeta di resort kita, mungkin kita juga merindukan menjadi seorang DS, District Superintendent. Apakah juga sebutan itu korwil atau juga sebutan dengan pareses. Lalu di saat itu meningkat, banyak juga kita yang merindukan untuk menjadi pimpinan tertinggi di tengah-tengah gereja kita. Apakah eporus, apakah bishop, apakah moderamen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang bijaksana itu adalah mereka yang selalu berpikir dengan tenang dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi di saat kita mau merindukan peningkatan karir atau promosi jabatan, dikatakan bahwa kita harus memiliki pandangan yang luas dalam menjalani hidup. Jadi sebagai perenungan bagi kita, orang yang beriman diharapkan menjadi orang yang bijak, orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat firman Tuhan
bagaimana disampaikan dalam ayat 1 dan ayat 2. Apakah kita juga mengartikan hidup kita ini sebagai hidup yang sia-sia? Firman Tuhan ini katakan, lemparkanlah rotimu ke air. Apakah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita? Sebagai orang yang berhikmat, Tuhan merindukan bagi kita. Di saat kita mau merindukan peningkatan karir atau promosi jabatan, terlebih dahulu kita menganggap hidup kita adalah hidup yang berarti. Kita mau berbagi berkat kepada orang lain. Tidak seperti melemparkan roti ke dalam air. Kemudian kita juga melihat bagaimana kita merindukan peningkatan karir dan jabatan itu di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus boleh meyakini bahwa waktu yang diberikan kepada kita, kita harus menerima ada waktu suka dan duka. Ada waktu bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalaupun ada suka dan duka, tetapi pengkhotbah ini mengungkapkan bagaimana kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang selalu kita terima silih berganti. Kemudian dalam kerinduan kita meningkatkan karir kita di tengah-tengah pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita, ternyata Tuhan menyampaikan, gunakanlah waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bekerja mempunyai tujuan di dalam hidup kita. Pekerjaan kita mau kita jadikan berarti di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanakah sikap kita, cara kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijak? Saya mau menyampaikan 3 hal kepada kita. Yang pertama adalah berpikir luas atau berpikir positif. Setiap orang yang merindukan peningkatan karir atau promosi jabatan itu, dia meyakini bahwa dia akan menerima itu karena dia menyampaikan atau mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yang berpikir positif atau berpikir luas. Orang yang berpikir positif adalah orang yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi dia selalu juga memikirkan orang lain. Dia tidak memiliki sikap yang egois, tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia menjadi orang yang selalu menolong orang lain. Contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang kita lihat. Salah satunya Yusuf. Di saat dia berada di istana, dia melihat saudara-saudaranya hidup dalam penderitaan. Tetapi bagaimana Yusuf meminta hikmat dari Tuhan supaya ia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Dia tidak berpikiran negatif akan saudara-saudaranya yang akan membunuh dia, yang akan membuang dia. Tetapi dia menjadi salah satu tokoh dalam Alkitab yang selalu menolong orang, terutama saudara-saudaranya. Yang kedua yang mau saya sampaikan dalam kitab pengkhotbah ini, bagaimana orang yang berhikmat itu selalu bersikap jujur. Kita melihat situasi lingkungan pekerjaan kita. Siapakah yang dipilih, yang naik jabatan, yang dipilih, yang naik karirnya di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita? Ada pepatah yang berkata, orang-orang bijak berkata demikian, banyak orang yang pintar, tetapi sedikit orang yang jujur. Mungkin di lingkungan pekerjaan kita banyak orang yang pintar, tetapi di saat kita mau dipilih,
Salah satunya yang diinginkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang bersikap jujur. Itu sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Kejujuran pada diri sendiri akan menolong kita untuk jujur kepada orang lain. Kejujuran membuat kita tampil apa adanya, tetapi ketidakjujuran akan membuat kita hidup di dalam kepalsuan. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang bersikap jujur. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa orang yang berhikmat itu memiliki tujuan. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang memiliki tujuan hidup dalam segala sesuatu. Itu artinya bahwa di tengah-tengah pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, sesungguhnya kita memiliki talenta, memiliki bakat, memiliki kemampuan, memiliki dampak, memiliki kontribusi. Kita harus mampu berbuat, bersikap, menunjukkan, berkarya. Tujuan kita di tengah-tengah pekerjaan kita, talenta apa yang kita miliki. Itu sebabnya kita senang berkata, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Lalu kelebihan itu menjadi talenta bagi kita, menjadi kontribusi bagi kita di tengah-tengah pekerjaan kita. Mari kita tunjukkan itu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita yang menerima firman Tuhan pada saat ini. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, kita selalu merindukan bahwa kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bijaksana. Kita berdoa selalu. Kita banyak meminta doa permohonan kepada hamba Tuhankah, kepada saudara-saudara kita yang merindukan peningkatan karir ataupun promosi jabatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melihat karya Tuhan di tengah-tengah pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami, Tuhan, menjadi orang yang beriman, orang yang berhikmat. Tuhan, kerinduan kami kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk peningkatan karir jabatan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan kami masing-masing. Kami akan menerima itu di saat kami berdoa, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat senantiasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 7-8 berkata, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Dalam hadiratnya ada
saudara-saudari kami yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk meningkatkan karir dan memperoleh promosi jabatan di tempat kita bekerja. Dimanapun kita bekerja, baik kita sebagai pegawai negeri, ataupun kita bekerja di instansi pemerintah, ataupun kita sebagai hamba Tuhan atau pelayanan di gereja, sebagai orang beriman, kita memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bukan hanya semata-mata untuk mengejar kekuasaan. Orang bijak itu berarti adalah orang yang berpikir luas dan positif, adalah orang yang jujur, dan yang terakhir adalah orang yang memiliki tujuan hidup, memiliki visi dan misi dalam hidupnya. Dan kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kami persilakan Inang Pendeta untuk menutup. Silakan Inang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan yang begitu berharga untuk menikmati segala perjalanan kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap doa-doa kami yang kami rindukan dan kami mohonkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap doa dan permohonan kami Tuhan akan dengarkan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk doa-doa permohonan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Sylvia Huta Barat channel ini Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memilih Ibu Sylvia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan kabar berita, sukacita, firman Tuhan kepada seluruh umat manusia. Tuhan, berkatilah Sylvia Huta Barat channel ini Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat, menonton, menyaksikan ibadah ini Tuhan, ibadah minggu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kru yang terlibat di dalamnya. Tuhan, ada beberapa saudara-saudara kami yang juga harus menjadi pelayan di dalam ibadah tengah online ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kru yang terlibat. Tuhan, yang memberikan kepada mereka sukacita senantiasa, memberikan kepada mereka semangat, memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan. Biarlah setiap apa yang mereka persembahkan melalui pelayanan ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan juga yang berkenan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan dimanapun Tuhan mereka berada. Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami merindukan promosi jabatan, peningkatan karir. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang merindukan promosi jabatan dan juga Tuhan kenaikan karir, kenaikan pangkat. Tuhan, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Berikan hikmat Tuhan kepada mereka, supaya mereka Tuhan menerima peningkatan karir, promosi jabatan Tuhan, dimanapun Tuhan mereka bekerja. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa kepada Tuhan untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan juga, yang pada saat ini, pada bulan-bulan ini Tuhan, yang merindukan satu tahapan untuk mencoba tes CPNS dan juga P3K. Tuhan, kalau ini menjadi satu promosi bagi mereka Tuhan, untuk peningkatan karir mereka Tuhan di lingkungan pemerintahan kami, Tuhanlah yang menolong setiap umat Tuhan untuk boleh Tuhan menerima dan mengerjakan setiap proses yang akan mereka jalani Tuhan, untuk proses ujian CPNS dan juga P3K. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan untuk seluruh kami, jemaat-Mu Tuhan, umat Tuhan, di dalam pekerjaan kami yang berbeda-beda. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami rindukan, Tuhan akan menolong kami, mengabulkan setiap kerinduan kami. Tapi ajarilah kami juga Tuhan,
menjadi orang-orang yang berhikmat. Bapa di surga, Bapa yang baik, kalaupun Tuhan ada banyak saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan menjadi beban bagi mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Kau tolong mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan hikmat untuk boleh mencari pekerjaan, supaya itu Tuhan tidak menjadi beban bagi mereka Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, mungkin banyak anak-anak Tuhan yang sudah tamat dari perkuliahan mereka dan belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kalau itu menjadi beban bagi diri mereka sendiri dan juga beban bagi orang tua kami, biarlah Tuhan mereka boleh berserah kepada Tuhan untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka, memampukan mereka untuk melepaskan segala beban yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Siapapun mereka dan dimanapun Tuhan mereka pada saat ini. Mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka Tuhan yang terbaring di rumah. Tuhan, mereka merindukan jamahan Tuhan, merindukan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, Kau tolong Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Segala usaha-usaha yang mereka lakukan untuk kesembuhan sakit penyakit mereka, Tuhanlah yang menolong mereka tuh. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah setiap orang yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang lemah. Tuhan, terkadang kami lemah untuk menghadapi segala permasalahan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami menyebut bahwa kami adalah orang yang beriman. Tapi terkadang kami Tuhan lemah di saat kami menghadapi satu pergumulan dan juga permasalahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah Tuhan setiap orang-orang yang pada saat ini Tuhan memiliki pergumulan yang begitu berat, memiliki permasalahan-permasalahan hidup yang tidak bisa mereka selesaikan secara akal dan pikiran mereka. Tapi di saat mereka Tuhan datang kepadamu, mereka akan dikuatkan. Mereka akan benar-benar Tuhan menerima kekuatan yang daripada Tuhan melalui doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan permohonan kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini. Karena kami Tuhan berdoa dan memohon hanya kepadamu Tuhan. Bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu lah yang terjadi atas doa-doa kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa hanya kepadamu. Amin. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa kita. Serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupan kita. Memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat atas tayangnya channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Halo, apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Kiranya Tuhan selalu menyertai kalian semua dimanapun kalian berada. Kami mengucapkan selamat atas tayangan Sylvia Margaret Huta Barat. Channel ini mulai tanggal 3 Oktober 2023. Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19.00 YouTube. Kita doakan bersama supaya Sylvia Margaret Channel ini semakin maju dan ditonton banyak anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan terus merindukan pujian dan firman-Nya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Teria Pentra, mengucapkan selamat
untuk kakak kami yang terkasih, Sylvia Margaret Huta Barat, atas penayangan perdana YouTube channelnya. Dan kami minta untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan ibadah online yang akan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis. Kami mendoakan supaya makin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dengan adanya channel YouTube ini. Sekali lagi, selamat untuk Kak Sylvia. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.